tilu, dua, hiji. Sampurasun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kita di podcast Suara Mataman, suatu podcast yang digagas oleh Bidar Soksi Jawa Barat. Nah, dalam podcast ini kita selalu mengangkat persoalan-persoalan, masalah-masalah yang ada di masyarakat yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dunia politik, budaya, ekonomi, hukum, atau apapun lah yang kira-kira menarik untuk kita bicarakan, perbincangkan, sehingga ada sisi-sisi manfaat yang bisa diambil dari obrolan santai yang tidak terlalu lama sebetulnya kan. Sambil kita ngopi di sini, hari ini kebetulan saya janjian ketemu dengan Kang Heridim dan juga Kang Opik Sunandar Sunaria. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang wayang motekar, gitu ya, wayang motekar, karena selama ini kita udah sering dengar banyak wayang ya, ada wayang kulit, wayang golek, wayang orang, atau wayang apapun lah ya, yang ide-idenya juga banyak sebetulnya di Eropa mungkin dengan nama yang beda gitu ya, apa papet atau apa gitu ya, tapi intinya sih sebuah pertunjukan yang diperagakan dalam bentuk rupa-rupa ini ya, misalnya tadi bisa dalam bentuk wayang kulit atau orang atau wayang golek. Nah, hari ini kita akan bicara banyak tentang wayang motekar. Nah, yang hadir di sini kebetulan Kang Heridim, beliau juga senior kalau untuk saya di dunia seni, tokoh yang cukup menjadi panutan lah untuk generasi muda yang menyukai dunia seni. Beliau adalah seorang pelukis, orang Indonesia pertama yang bisa berpameran di Palais de Nation ya, di Paris. Kemudian banyak sekali pameran yang sudah beliau lakukan, baik itu dulu yang saya ingat ada di Biennale Jakarta, Biennale Jogja, terus banyak lah ya, termasuk juga kreasi-kreasi beliau dalam dunia instalasi, kemudian dalam dunia seni teater, terutama teater, karena saya juga dulu sempat ikut di dunia teater. Beliau juga lebih banyak concern di dunia artistik yang cukup mempengaruhi perkembangan perteateran di Bandung maupun Indonesia. Nah, yang saya kaget, beliau punya ide bikin wayang motekar kan. Nah, ini kan suatu yang agak berbeda ya, walaupun memang kalau saya lihat lebih pada dunia teater ya, dalam arti pertunjukan yang menggunakan wahananya wayang gitu ya, sehingga hampir cerita teater. Kalau saya lihat lebih juga teater dalam bentuk bayangan kan ya, siluet yang ditampilkan seperti itu. Nah, yang ingin kita tahu Bang, mungkin akan cerita dulu lah tentang Akang sebelumnya. Kemudian kenapa lahirnya ide membuat wayang motekar ini? Itu sehingga apa sih yang terjadi sehingga kegelisahan Akang kenapa tidak menggunakan wayang-wayang yang sudah ada? Wayang golek atau wayang kulit atau apalah ya. Kenapa tidak? Kenapa harus ada yang baru yang menginspirasi Akang ingin membuat pertunjukan atau menyampaikan pesan melalui dunia wayang ini kan? Maka Kang Heridim. Oke. Nuhun Kang Edi. Terima kasih. Oke di baturan ku Kang Opik Sunandar Sunaria dan kawan-kawan di Kebon Hui. Terima kasih sekali lagi. Tentang wayang motekar, yang paling mudah saya ceritakan itu dari penamaan dulu. Iya, nama. Dulu itu oleh saya menyebutnya Pak Yus, Profesor Yus Rusiana. Ketua itu ya, sempat di Taman Budaya. Iya, yang di IKIP. Beliau itu memberi nama kepada bentuk kesenian baru ini, Teater Kalangkang Gambar Motekar. Oh, Teater Kalangkang Gambar Motekar. Kalangkang itu bayangan kan? Iya. Kalau saya terjemahkan, teater kalangkang itu kalau rujukan dalam bahasa Inggris dan yang memang sudah umum di dunia itu puppet theater. Puppet theater. Jadi teater kalangkang. Nah, kalau di kita itu perbandingannya adalah kira-kira antara lain wayang kulit.
Sebab yang disebut teater kalangkang itu bisa tangan, bisa wayang, Bisa wayang, bisa ya. apapun yang prinsip dasarnya adalah kalangkang. Nah, awal mulanya namanya dari Pak Yus itu, dan pernah dalam beberapa pertunjukan saya memakai nama itu, teater kalangkang gambar motekar. Tadi teater kalangkangnya, sekarang gambar. Ya. Masuk akal Pak Yus memberi kata gambar itu menjadi penekanan, karena semua yang dibuat atau yang kemudian menjadi wayang-wayangnya itu adalah karya gambar. Mun di Inggris gendoi lah bahasa gendingna itu drawing, Ya. maksudnya ada klasifikasi drawing. Ya. Jadi drawing saya yang kemudian menjadi wayang. Nah, sampai kepada gambar, baru saya mau tidak mau saya mundur. Bagaimana ini lahir? Bagaimana ini lahir? Jadi dulu tahun 90-91an lah, seusai saya mementaskan meta teater, di rumah saya itu selalu tersedia yang namanya overhead proyektor. Itu dulu, dan selalu dinyalakan, tentu saja bukan sekedar tersedia. Pada waktu itu juga, waktu itu masih anak-anak SD kelas 3, kelas 4, paling tinggi kelas 6. Jadi di rumah kami itu studio Pohaci itu selalu berkumpul anak-anak yang kecil-kecil itu. Nah, anak-anak kecil ini hampir setiap sore setelah pulang sekolah datang ke rumah, bukan belajar, karena saya tidak pernah mengatakan kepada anak-anak itu belajar menggambar. Jadi prinsipnya itu ya menggambar sama-sama aja. Ya. Jadi saya tidak mengajarkan menggambar itu bagaimana, ya anak-anak menggambar. Nah, di tengah-tengah menggambar itu, anak-anak juga memainkan overhead proyektor. Baik dengan materi-materi yang dia bawa ataupun dengan gambar-gambar yang sudah dia buat, yang kemudian diproyeksikan di OHP. Nah, ringkas cerita saja. Nah, semua anak itu ketika benda apapun disimpan di OHP, selalu itu diberi ujung dengan setengah teriakan dari anak, kagum oleh perbuatannya sendiri gitu. Simpen, jadi begitu, jadi begini, dan seterusnya. Ini saya untuk mengatakan, saya tidak mengeklaim kelak wayang motekar itu 100% buatan saya. Ya. Banyak sekali andil dari anak-anak itu yang sekarang sudah beranak pinak. Saya sudah jadi kakek. Anak-anak sudah bekerja di mana, sudah beranak lagi, saya jadi kakeknya. Nah, di tengah-tengah itu semua, termasuk anak-anak, itu semacam menumbuhkan cerita. Misalkan begini ya, satu anak menempatkan penghapus biasa, ditempatkan di overhead proyektor, kemudian baik tangannya diletakkan ataupun sekedar pensil diletakkan. Dia berteriak dan langsung menyebut nama tokoh itu. Gitu. Misalkan nama, ini si Kang Haji gitu. Sebab apa? Penghapus itu jadi kopea, tangannya jadi kepala gitu. Jadi berbentuk Ya, kejadian itu terus berulang. Kejadian itu terus berulang. Nah, terus anak-anak kan gak gambaran. Ya gambar anak namanya juga. Gambar anak. Misalkan waktu itu juga saya tidak tahu apa yang dimaksud anak-anak. Gambar anak itu kembali disimpan di overhead proyektor. Ya anak juga yang ngomong, itu tokoh Magadon kalian di anak, saya nggak ngerti Magadon itu apa. Pokoknya ada sebentuk gambar yang agak gemuk, menyerupai gajah berbelalai gitu. Si anak-anak menyebutnya Magadon, yang ternyata di mata anak-anak itu menjadi tokoh antagonis. Nah, kemudian muncul tokoh-tokoh lain. Kalau nanti gambar saya ada tokoh Pademo, itu juga lagi-lagi dari anak-anak awal mulanya. Jadi
ada tokoh orang yang kemana-mana tuh hanya ngomong aja dan bikin kericuhan gitu. Nah, anak-anak menyebutnya Pak Demo. Nah, Tukang demo lah. bukan demo. Sekali lagi itu nama bukan dari saya, dari anak-anak. Nah, ini kan terus berkembang. Terus berkembang dari gambar anak-anak itu tumbuh juga cerita. Cerita. Muncul tokoh si Acung. Tokoh si Acung itu adalah ya dari anak-anak juga gitu. Siapa? Ya temennya juga gitu yang rambutnya rancung gitu. Nah, cerita yang muncul dari anak-anak itu waktu itu adalah si Acung di alam Jelemun. Itu. Jadi si anak-anak menceritakan bagaimana si Acung tersesat di sebuah hutan, bertemulah dengan tokoh-tokoh yang tadi. Nanti bertambah tokohnya, ada Pak Demo, ada Jelemun, ada Asumuja dan seterusnya yang kemudian disebut kelompok Jelemun. Maka waktu itu lakon atau cerita pertama yang muncul adalah si Acung di alam Jelemun. Cerita yang kedua merujuk ceritanya yang ditulis oleh Pak Sayeni KM, judul aslinya Kalpataru, kemudian disundakan karena suatu ketika wayang Motekar itu menjadi bahan ajar untuk anak-anak mengenal bahasa Sunda. Jadi si Acung jeung Kiara, apa saya lupa, saya sendiri lupa. Jeung Kiara di Leuweung Dangyang. Di Leuweung Dangyang. Hampir mirip dengan yang pertama. Oke. Itu sekedar saya gambaran awal. Nah, apa yang ditokohkan anak-anak itu tentu saya gambar ulang. Ya. Sekali lagi, saya tidak mengklaim sendiri, sumber utamanya itu muncul dari anak-anak. Saya sebagai tukang gambar, saya gambar ulang tokoh-tokoh itu. Nanti kita bisa lihat, bisa disut wayang-wayang yang saya maksud. Yang Asumuja saya bikin, bagaimana tokoh Asumuja dengan menyerap aspirasi anak-anak. Yang Magadon saya buat gambar ulang dan seterusnya, tokoh Acung seterusnya saya buat. Jadilah pertunjukan. Generasi pertama wayang Motekar itu 100% dimainkan oleh anak-anak. Oleh anak-anak langsung. Anak-anak itu. Jadi kalau di dalam cerita itu ada 17 tokoh, 17 anak main. Nah, rumit dan akan berkepanjangan kalau saya ngomong sampai ke teknologinya, karena itu ada teknologi pencahayaan, ada layar seperti halnya wayang kulit. Tapi singkatnya sampai satu anak itu bawa satu sumber cahaya, karena waktu itu saya belum menemukan teknologinya. Satu anak bawa aki sepeda motor untuk pencahayaan itu. Ya. Jadi 17 anak itu ada 17 aki sepeda motor, ada 17 lampu. Jadi setiap anak giliran main dinyalakan, kemudian membuka dialog. Kebayang rumit. Bisa dicek ke CCF, itu pertama kami. Tahun berapa itu? Tahun masih menjelang tahun 95 itu. 95 ya. Menjelang tahun 95. Oke, itu yang saya sebut generasi pertama. Kemudian wayang Motekar masuk generasi kedua. Anak-anak sudah pada besar tuh. Sudah pada besar, sudah sekolah, sulit berkumpul. Maka saya berpikir, oh ini mau nggak mau saya harus memakai sistem dalang. Sistem dalang. Nah, generasi kedua itu masuklah dalang almarhum astagfirullahaladzim, Riswa. Kalau dari Paguron masih dari Paguron Jelekong. Karena kadang-kadang Riswa pun menggunakan nama Riswa Sunaria, meskipun aslinya lupa saya. Nanti aslinya bisa dicek. Riswa Darusman. Nah, itu lumayan main sampai 2 tahun penuh. Penampilan lebih berbeda gitu kan?
sistemnya masih sama, artinya ya teater kalangkang, tapi untuk mudahnya seperti wayang kulit, tapi wayangnya muncul di layar itu berwarna. Nah itu barangkali dianggap kelebihannya oleh orang-orang. Itu dari belakang atau dari depan? Ya dari tempat penonton. Oh dari tempat penonton. Kan kalau wayang kulit kan dari belakang tuh. Ya enggak juga. Aslinya wayang kulit itu nontonnya nonton bayangan. Itu aslinya. Sekarang saja penonton ingin melihat warna. Jadi ingin melihat wayang aslinya. Iya. Nonton wayang kulit yang benar itu nonton bayangannya Di depan. Di depan. Iya. Di depan layar. Jadi bukan di punggung dalam. Nah, wayang Motekar prinsip itu dipakai. Jadi penontonnya nonton layar, dalamnya tidak tampak. Iya. Oke. Itu 2 tahun. 2 tahun penuh, alhamdulillah setiap hari penuh, baik yang versi di Rumentang Siang ataupun versi yang kemudian main di Padepokan Seni Mayang Sunda. Iya. Itu generasi kedua. Riswa meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah untuk Riswa. Masuk generasi ketiga. Generasi ketiga itu dalangnya Sukma. Dalang Sukma itu berlangsung setahun lebih, sampai sempat main di Kalimantan, ikut festival wayang internasional itu dari berbagai negara, Belanda, Australia, mana lah pokoknya berdatangan. Salah satunya wayang Motekar juga, tapi prinsip dasarnya masih sama ya, masih sama, yang generasi ketiga. Nah sekarang itu masuk generasi keempat. Alhamdulillah saya ditemani oleh Kang Opik. Dalam arti ditemani itu bukan sekedar ditemani, ini saya harus saya katakan, Kang Opik, baturan saya rek ngalengkah deui ngalakonan deui wayang Motekar, tapi generasi keempat. Ketika Kang Opik mengatakan iya, sekarang saya di hadapan yang bersangkutan. Kan kalau di rumah saya nggak kelihatan ketika dia bilang iya apa yang terjadi dalam diri saya. Saya menitikkan air mata ketika Kang Opik mengatakan iya, itu betul-betul saya terharu. Kenapa saya terharu? Satu, saya tahu jadwal beliau padat sekali, dan ketika dia mengatakan iya, saya tahu di belakangnya itu tidak kurang ada dari 40 orang, dari nayaga, pembuat panggung sampai ke tukang ngangkut dan ngurus sound system itu. Jadi ketika beliau mengatakan iya, keterharuan itu saya tuh bukan basa-basi. Alhamdulillah kata saya Opik. Kenapa saya sangat berharap Kang Opik? Gini, nah sekarang betul saya ceritakan. Yang generasi keempat ini mulai masuk pikiran anak-anak muda, yang saya setujui karena zaman ini mengalami zaman baru. Zaman baru. Sekarang kita berkumpul di tempat berkumpulnya Motion Biz. Motion Biz itu adalah, nanti kita bisa lihat, kawan-kawan muda yang biasa membuat video mapping. Membuat animasi, video mapping. Anak saya sendiri sekarang sudah dewasa, sekali lagi sudah beranak pinak, sudah mengajar di Widya Tama, tapi core pekerjaan di seninya adalah pemusik. Dia punya grup Fluk Mini Mix. Jadi muncul lagi ide itu dari kalangan muda. Pak, mau nggak melangkah lagi wayang Motekar? Apa yang disebut mau itu? Wayang si bapak itu bisa begitu dan bisa begini, kata anak-anak. Nah, sekarang saya ingin menggarisbawahi kata Motekar. Motekar itu kan terjemahan sederhananya itu, gampangannya meskipun belum tentu paduan benarnya, padanan yang benarnya. Motekar itu kan kreatif, gampangnya. Nah, berhadapan dengan kata itu, jadi pikiran anak-anak muda ini segera saya iyakan. Oke. Memang tugas kita untuk melangkah terus berjalan. Tapi dengan syarat, saya bilang, Kang Opik ikut menyaksikan. Prinsip wayangnya jangan hilang.
Sebab itu tanggung jawab saya bilang. Kalau sekedar melangkah melakukan pembaruan, sekedar pembaruan, saya bisa kemana-mana. Tapi menjaga wayang adalah wayang, itu tugas saya. Maka jangan hilang. Nah, jadi prinsip wayangnya tetap dijaga. Kenapa saya berharap besar ke Kang Opik? Teater tentu saja di dalamnya ada teater. Kemudian tentu saja ada musik. Nah, keterharuan saya yang berikutnya, ternyata kawan-kawan Motion Biz di sini dipimpin oleh PU dan kawan-kawan. Saya terharu tuh begini. Ini perlu saya katakan. Selanjutnya mau saya akhiri, silakan dilanjutkan ku Kang Opik. Terharu tuh begini. Apapun alasannya, baik wayang Motekar sejak generasi awal, apalagi yang sekarang generasi keempat, itu masih kesenian yang hara-harain. Sebutan lagi belum jelas ini kesenian apa ya. Kok Kang Opik mau-maunya, kok kawan-kawan Motion Biz mau-maunya, kawan-kawan Fluk Minimix mau-maunya mengerjakan kesenian jauh dijelas gitu. Belum, ini kesenian apa? Bayangkan, gambar yang saya buat saja bisa dikatakan buatin jadi aku ke dunia seni rupa ge. Meskipun di sana ada prinsip-prinsip gambar. Disebut wayang, sudah bukan wayang golek dan sudah bukan juga wayang kulit gitu. Tapi ada padalangan di situ gitu. Sekarang masuk Fluk Minimix. Fluk Minimix itu jenis musiknya itu kalau diukur dengan standar musik pop, hara-haraun, jauhin di musik pop. Jadi sekali lagi kita memasuki ruang kesenian. Saya bukan ingin agul, bukan ingin apa dari kesenian ujung akhirnya halus atawa henteu penting sama eta. Tapi di balik itu saya ingin mengatakan cekerasaan macam digawe ku sasaha oge. Gitu. Belum pernah melakukan ini, menggabungkan wayang, gambar, musik, padalangan, teater dalam dimensi wayang Motekar. Nah, kesananya nyanggakeun saya kepada publik, gitu, kepada publik, apakah ini dianggap kesenian atau bukan. Meskipun saya dalam prinsip tidak peduli amat diaku ku batur atau hadir kunci jalan terus jalan, tetap saya berbuat. Gitulah dia. Ampura kalau ada panjang. Saya dan jadi ini menarik nih ya. Pertama idenya tadi saya menarik Kang di barudak, tentunya hasil proses yang begitu alami. Kemudian juga ada yang menarik dari awalnya seperti pertunjukan wayang orang, karena wayang kulit. Awalnya seperti wayang orang karena setiap peran itu kan diperankan seorang anak gitu ya. Enggak, anak itu tetap main di belakang layar. Layar bukan anak yang main. Betul. Anaknya nggak kelihatan, yang kelihatan tetap wayang. Iya maksudnya hanya yang menjadi dalangnya itu anak-anak. Iya dari awalnya beramai-ramai lah dalangnya itu kan. Kalau seperti wayang wayang orang juga kan beramai-ramai orang gitu, bukan ininya. Tapi kemudian terjadi perkembangan di fase atau generasi kedua menjadi dalang gitu ya, yang memainkannya. Nah, yang saya ingin dalami nih pertama dari Kang Opik. Kenapa Kang Opik tertarik untuk mendalami wayang Motekar ini? Kemudian juga yang kedua, proses kreatifnya apa yang membedakan dengan wayang yang sebelumnya sudah Kang Opik mainkan kan gitu. Bahkan Kang Opik udah punya nama nama besar lah di dunia yang wayang sebelumnya. Wayang golek gitu ya. Kemudian kenapa berani memindahkan diri untuk mendalami dunia wayang Motekar ini? Kemudian yang ketiga, apa sih yang membedakan antara wayang golek yang sebelumnya Kang Opik mainkan dengan sekarang yang wayang Motekar? Jadi biar kita juga tahu apakah
ceritanya sana masih mainstream wayang gitu ya, atau juga tadi ceritakan kalau kata Kang Heridin ini kan lebih ke teatrikal ya, teater. Apakah cerita-ceritanya juga lebih sangat bisa disesuaikan dengan kehidupan kita sehari-hari sana ya? Pemeranan tokoh-tokohnya termasuk juga seperti itu. Mangga Kang Opik. Wilujeng wayah kieu. Wayang itu kan sudah identik dengan dalang, Pak. Sudah identik dengan dalang. Yang saya pahami adalah ketika dalang yang sesungguhnya adalah dalang yang mampu punya perilaku fleksibel. Bagi saya mendalang itu tidak hanya dengan ukuran panggung misalkan 10 kali 10 dengan ditonton sekian ribu orang. Bagi saya mendalang adalah sebuah dharma. Ya. Kalaupun dari prinsip saya berpikir tadi bahwa dalang adalah sebuah dharma, karena dalang itu memiliki sebuah ajaran. Ajarannya adalah ajaran pedalangan itu sendiri. Ya. Ini tidak sesederhana hanya untuk mempelajari sebuah teknis. Karena sebuah teknis, saya pikir ketika orang rajin belajar itu akan didapat. Ya. Tapi di sini saya ingin membuktikan bahwa dalang itu ada di mana-mana. Dalang itu ada di mana-mana. Fungsi dalang yang dahulu kala menurut beberapa sumber mengatakan bahwa dalang adalah seorang pemimpin ritual beberapa ratus tahun yang lalu. Lalu pada akhirnya dalang terutama di wayang golek juga mau tidak mau menggeser kedudukannya, tidak menjadi seorang spiritual, tapi hampir semua dalang sudah menjadi entertainment. Tidak saya pungkiri bahwa materi itu sangat butuh kita dapatkan, tapi apakah hanya itu? Apakah hanya itu? Saya ingat menurut beberapa catatan bahwa dahulu itu kurang lebih tahun 50-an itu di Jawa Barat ini ada didirikanlah wayang modern. Di belakangnya ada layar. Situasinya juga lebih diperjelas, misalkan adanya Kawah Chandra di muka yang mengeluarkan api itu lebih terasa, lebih tervisualkan dengan jadi sedikit penonton itu dimanja, tidak berpikir dan tidak berimajinasi lagi. Nah, pada akhirnya tahun 2000-an itu wayang tersebut mulailah padam. Kalaupun masih ada, itu ada di beberapa daerah. Yang saya tahu itu di daerah Ciamis, daerah Cisaga, itu sampai sekarang masih ada. Di Bandung sudah padam. Rata-rata mereka kondisinya tidak ada lagi job, tidak ada lagi panggungan. Yang kedua, mungkin ini saya menerka-nerka bahwa ketika berbicara dalang wayang modern itu rata-rata mereka itu di 4 atau 5 dalang. Di belakang satu pertunjukan itu 4 sampai 5 dalang. Dalang juga sebagai teknisi, sebagai sutradara, sebagai talent juga. Karena mereka kan tersembunyi ya, di belakang layar. Ya, makanya namanya dalang. Ya. Biasanya dalang kan diketahui, tapi yang berperan gitu kan. Ya. Tapi mungkin saya mohon maaf kalau agak berlebihan. Dalang itu sekarang banyak yang memilih untuk lebih eksis. Ya. Dalang itu banyak yang memilih diri lebih eksis, sehingga ada sebuah kata yaitu popularitas yang memang sangat didambakan. Nah, ini yang agak sedikit saya jauhi. Di media sosial.
kita juga tidak menampik bahwa itu sudah masuk ke berbagai macam pelosok. Iya. Siapapun bisa mengakses itu. Tetapi hanya sekian persen yang saya lakukan. Hanya sekian persen yang saya lakukan. Termasuk saya juga ditagih sama tanda petik penggemar-penggemar wayang golek, kapan jadwal, kenapa tidak di-share di media sosial. Saya tuh paling malas untuk seperti itu. Iya, tadi saya kan sebetulnya nama Kang Opik itu udah sering dengar kan, tapi secara fisik kan saya baru ketemu sekarang, baru tahu sekarang gitu. Itu mungkin menarik dari sisi yang dalang tadi, karena memang kan ada kecenderungan sekarang kan dalang-dalang itu juga ingin eksis jadi wayang gitu. Iya. Jadi dia ingin tampil sebagai wayang, tidak sebagai dalang. Tidak sebagai dalang. Dalang yang di balik layar itu. Iya, di balik layar, ingin ke atas ke depan panggung lah gitu ya. Nah ini mungkin etika ya. Suatu waktu saya berkunjung ke rumah Abah Asep almarhum. Suatu waktu di situ ada seorang dalang yang sudah 2 malam menginap di Mbah Asep. Dalang tersebut bertanya, padahal pertanyaan itu pertanyaan yang sangat umum, Kang, ada berapa titik bulan ini? Lalu dengan tanpa berpikir panjang saya menjawab, saya ada 7 titik kalau nggak salah. Nah, ketika dalang yang menginap di rumah Abah itu ke toilet, Abah tuh marah sama saya. Abah tuh marah sama saya. Abah marah dengan nada ketus. Beliau bicara begini, montong sok milaraan batur. Montong sok milaraan batur. Lara ini kan sakit. Nyeri hati batur. Hanya nyeri batur. Gitu. Lalu saya balik bertanya kepada Abah, kenapa, apa yang terjadi? Saya salah jawaban seperti itu. Kata Abah, dalang yang tadi udah beberapa tahun tidak manggung satupun. Kamu tuh makan, sekarang lagi makan. Kalau memang tidak mau ngasih makan, jangan dikasih tahu bahwa kamu tuh lagi sedang makan enak. Iya. Nah itu yang menjadi pegangan saya. Lalu kenapa saya tertarik kepada wayang Mortekar? Karena memang dalang itu dituntut untuk Mortekar. Untuk Mortekar. Kalau saja dari waktu ke waktu wayang begitu saja, saya pikir perjalanan pedalangan itu bakal terhambat. Saya ingat juga suatu waktu saya menemani Abah di rumah sakit di Boromius. Abah tuh bilang, apa yang telah dikerjakan oleh Abah Juhari. Abah Juhari itu kakeknya Abah. Terus Abah Dalang, bapaknya Abah, dewek silain jeung anak-anak itu karek 2%. Itu yang bikin saya terhentak. Kenapa bisa dikatakan 2%? Ini perhitungannya dari mana? Abah itu cuma mengatakan bahwa wayang itu banyak yang belum tergali. Banyak yang belum tergali. Dan bukan tiba-tiba, saya mengenal Kang Heridim itu sudah lama. Beliau juga udah beberapa kali semacam ada ajakan sama saya. Cuma pada waktu itu saya dengan berbagai macam kegiatan yang terus menerus, sehingga beberapa kali pula kesempatan itu menghilang begitu saja. Beberapa kali saya bertemu dengan beliau karena Kang Heridim kakak saya juga, apalagi sama istrinya beliau Ceine, kita dekat dari dulu. Nah, itu ketertarikan saya kepada wayang Mortekar mungkin di sela-sela kesibukan saya sehari-hari. Kalau saja saya harus berada di 2 dimensi, selagi saya mampu, apa salahnya? Kenapa tidak? Ya. Kenapa tidak? Saya sangat mendukung itu. Meskipun misalkan saya tidak dibutuhkan secara pertunjukannya, misalkan saya bisa menyumbangkan apa, misalkan ide atau gagasan apa tentang wayang Mortekar ini, karena kayak ide itu tidak hanya muncul ketika kita dalam sebuah
perkumpulan yang sejenis saja. Misalkan ketika saya berkumpul dengan teman-teman di kalangan pedalangan wayang golek Sunda, mungkin ini tidak tercetus. Tapi ketika saya berkumpul bersilaturahmi dengan komunitas lain, ternyata di sini ada. Ya. Dan saya mensupport itu. Semoga saya juga mampu mewujudkan apa yang diharapkan oleh si pembuat, Kang Heridim. Begitu kira-kira. Iya. Nah tadi kan apa sih yang membedakannya nih pertunjukan tadi sebelumnya kan wayang golek nih, kemudian ke wayang motekar, itu yang membedakannya apa gitu? Sangat berbeda tentunya, sangat berbeda dengan disiplin ilmu yang berbeda tentunya, dengan disiplin ilmu yang berbeda, durasi yang berbeda, terus proses untuk mencapai sebuah proses itu diperlukan latihan yang saya pikir menyita waktu juga, menyita waktu, dan itu yang saya sukai ketika ada sebuah tantangan di depan. Saya harus bisa harus bisa. Dulu juga saya pernah ikut-ikutan lah di teater, bagaimana berlatih teater itu. Dengan durasi yang 1 atau 1,5 jam dengan proses latihan yang begitu lama, begitu berbulan-bulan 1,5 jam. Dan kalau kita hitung materi, waduh, tidak seimbang, sangat tidak seimbang. Tapi itulah dharma tadi. Semoga saya bisa menjadi bagian dari wayang motekar. Amin. Oke, nuhun Kang Opi, ya kita mungkin nanti akan banyak lagi ya, karena memang waktu kita juga nggak terlalu banyak Kang ya. Jadi intinya sih ini adalah awal kita ingin memperkenalkan kepada publik gitu ya tentang wayang motekar, karena masih banyak orang yang belum mengetahuinya. Tadi yang prosesnya kan tadi kalau kita ngomong wayang golek, wayang kulit, wayang orang atau papet gitu kan, banyak orang yang tahu. Karena ini kan idenya ide yang belum begitu lama, dari awal tahun 90-an, dan ide dari berkembang dalam kehidupan Kang Heridim di lingkungannya, sehingga terciptalah wayang ini. Nah, ke depan kita juga ingin berkembang lagi. Wayang ini apa nanti ciri khasnya, menceritakan apa? Kalau mainstream wayang yang sudah umum kan sudah ada. Ya kalau dari wayang golek orang udah tahu cepot apa gitu ya. Jadi udah demikian terekam di benak kita. Kalau ini nonton wayang pasti nunggu adegan cepot muncul gitu kan. Nah, kalau wayang motekar ini apa? Nanti juga kita kan belum tahu nih cerita-ceritanya atau apa yang menarik, yang kemudian menjadi semacam siapa pembawa pesan dari setiap wayang yang dilakonkan gitu ya, karena kita tidak tahu juga, banyak orang yang belum tahu nih kalau wayang motekar. Nah, ke depan kira-kira apa harapannya Kang Heridim, sehingga nanti ke depan kita bisa lebih bisa menikmati wayang motekar ini, kemudian diaksesnya di mana gitu, karena banyak juga yang nanya ke saya, dan nontonnya di mana Kang, kan gitu, mangga. Ini pertanyaan menarik. Terima kasih saya ditanyain. Oke, berikutnya tentu saja harus saya katakan ini impian. Impian, dan kemudian mari kita berangkat dari gambar. Kata gambar yang tadi awal mula saya katakan. Ketika wayang motekar masih bernama Teater Kalangkang Gambar Motekar. Gini. Lakon yang sedang saya kerjakan dengan Kang Opik ini, kalau dalam bahasa Inggris itu Let's Shape the Earth. Kalau bahasa Indonesia barangkali Mari Selamatkan Bumi. Saya nggak lepas sebetulnya dengan sadar saya membuat katakanlah naskah, terus merancang pementasan ini pertama sekali untuk anak-anak, untuk pendidikan anak-anak. Tapi tidak tertutup kemungkinan ini untuk remaja, dewasa, dan orang tua ke depannya. Nah, balik lagi saya ke gambar itu tadi. Saya punya keyakinan besar, apalagi dengan teknologi baru. Kita Kita sekarang dibantu oleh kawan-kawan dari Motion Biz ya.
bahwa daya dari gambar itu bisa dilipat gandakan dengan bantuan teknologi. Iya, iya. Sekali lagi ini impian saya ke depan. Pertunjukan ini harapan saya tidak hanya sekali. Saya belum berani menyebutkan ini akan main di mana, karena hak menyebutnya adalah penyelenggara nanti, bukan dirahasiakan. Nah, sepulang dari pementasan itu, sekarang juga sedang saya urus. Begini, hampir seluruh negara maju yang dikatakan punya kebudayaan maju, itu nyaris setiap kotanya itu memiliki pertunjukan permanen, atau mendekati permanen, semi permanen. Jadi pertunjukannya itu menahun, ada yang setahun, 2 tahun, bahkan seperti Mahabharata Peter Brook itu 8 tahun, kemudian Phantom of the Opera itu di atas 30 tahun. Saya bertanya ke diri sendiri, bila aku Bandung tuh bisa. Sementara ada pengalaman, ketika YPK itu masih menjadi panggung Padalangan Wayang Golek, itu menjadi tempat tontonan rutin tiap malam minggu, tidak terbatas tahunan. Saya ingat betul, saya ketika kecil nonton pernah di situ, kemudian saya menjelang dewasa, artinya jaraknya puluhan tahun. Nonton juga di YPK gitu. Masih hidup dan bertahan terus. Ya, artinya tontonan kita tuh sebetulnya bisa dipermanenkan. Nah, wayang motekar sedang saya upayakan ke arah itu. Kalau pertanyaannya tuh kelak nonton di mana, itu yang sedang saya perjuangkan. Nanti akan ada satu tempat pertunjukan tetap, dari mulai anak-anak sampai nanti orang tua itu bisa menonton pada waktu-waktu tertentu. Sekali lagi ini impian saya, bukan hanya menonton, karena saya membayangkan gambar motekar atau yang menjadi wayang motekar itu kelak itu bukan hanya di depan layar yang sekarang saya kerjakan saja, itu dimensinya bisa membesar di dinding yang sangat besar. Nah, kelak kalau sebuah ruangan itu ada 4 dinding, kecuali dinding yang di punggung, artinya ada 3 dinding, betul-betul dinding bangunan itu bisa penuh dengan gambar. Bukan hanya itu, lantainya dengan teknologi baru, itu lantainya tuh bisa berisi gambar. Nah, lagi-lagi katakanlah idealisme saya, kalau saya hanya menyajikan gambar seperti halnya pameran, saya kan seniman rupa kan, kalau diakui oleh orang-orang. Iya, minimal saya ngakui. Ya, mungkin gambar cicing gitu. Terus terang saya juga nggak puas. Di sini intinya saya butuh dalam. Di sini saya butuh teater. Gambar itu harus hidup. Gambar itu harus hidup. Nah, kelak sekali lagi impian saya ke depan, entah insya Allah mudah-mudahan 2023 terlaksana. Nanti akan ada satu tempat pertunjukan permanen wayang motekar. Tetap ada pedalangan, ada prinsip-prinsip teater, ada prinsip musikalitas, dan itu terus-menerus ditontonkan satu lakon. Dengan catatan lagi, coba tanya Kang Opik. Kang Opik sudah berapa kali mementaskan misalkan lakon Kumbakarna Gugur misalkan? Itu kan sudah berkali-kali. Dan itu satu, tidak tabu. Kedua, itu adalah kenyataan bahwa lakon yang sama itu bisa dipentaskan ulang. Dan yang penting, ini yang penting ingin saya katakan, bahwa kalau terjadi pengulangan lakon yang sama, itu di dalamnya itu niscaya terjadi semacam pelipat gandaan dari pengalaman yang sebelum kepada pengalaman baru. Nah, di dalam ilmu teater itu adalah prinsip pematangan.
Saya percaya betul itu. Jadi kalau misalkan bisa main setahun terus berurutan, itu sesungguhnya bukan pengulangan seperti kita mengulang rekaman video. Video pencet, gambarnya gitu kayaknya. Ya, tidak ada variasi ya. Mesti ada pembaruan. Kenapa saya prinsipnya wayang? Ya. Begini, ini perlu juga saya sampaikan. Kalau saya murni membuat animasi, saya bertanya ke kawan-kawan museum, nggak akan dijawab sanggup bisa gitu kan. Tapi wayang itu ada satu hal prinsip yang tidak bisa diganti oleh animasi. Apa itu? Itu adalah interaksi antara dalang dengan wayang dan penonton. Ya, Oke. Kalau kita nonton animasi, ada ketidaksukaan ataupun ada kesukaan terhadap yang kita tonton. Penonton hanya bisa diam. Paling banter tepuk tangan. Tepuk tangan yang tidak ada kontaknya dengan tontonan. Dan tontonan ternyata mah jalan terus. Oke. Wayang ini bedanya. Makanya saya kekeh ke wayang. Ini satu pengalaman. Ketika suatu saat tokoh Pademo main, anak-anak langsung menangkap. Ini tokoh Bika Sebelen. Anak-anak tuh penonton tuh gehol aja. Itu anak tuh ada yang lempar bekas aqua, bekas minuman, dilempar ke layar. Itu hanya mungkin di Padalangan. Kemudian Dalang Riswa waktu itu bereaksi. Naon siapa wahedogan eta teh? Ngejawab si anak. Eta teu gale jelema teh keheul urang mah. Itu contoh kecil. Bisa interaktif langsung. Interaktif. Makanya saya bertahan Padalangan. Hanya di dalam wayang itu mungkin. Itu. Nah, kelak tontonan yang insya Allah yang saya kerjakan ini ya tetap karena tetekon wayang itu pusakanya itu bahwa penonton itu bukan benda. Penonton itu manusia hidup dan aku yang memainkan adalah makhluk hidup. Iya, mungkin itu karena udah maghrib kita biar tidak terlalu kagok kita nanti putus acaranya. Nanti mau disambung lagi atau cukup ya cukup nanti kita episode berikutnya kita coba lebih mendalam terutama tentang dari Kang Opik nih masih banyak PR di kepala saya tentang kita peran dalang itu sendiri untuk mengembangkan wayang Metekar ini karena tadi seperti yang dikatakan oleh Kang Heridin ini kan ada sisi interaktif. Nah, sisi interaktif ini kan itu sangat memiliki peran adalah dalang yang akan mengarahkan pertunjukan ini seperti apa atau pesan-pesan apa yang ingin disampaikan yang tentu akan selalu berbeda walaupun tadi cerita yang sama. Itu yang menariknya wayang dibandingkan dari pertunjukan yang lainnya seperti film atau yang dalam bentuk visual itu kan sangat statis ya, kalau sudah dibuat ya akan selalu seperti itu, tidak inovatif kan, beda gitu. Mungkin itu nanti kita akan ketemu lagi dalam waktu yang santai, bisa ngopi bareng kan dimanapun dan kita bisa lebih mendalami lagi. Nanti insya Allah ke depan kita coba mengambil gambar-gambar apa itu wayang Metekar gitu, sehingga teman-teman yang menyaksikan atau mendengar acara ini bisa mengetahui lebih. Bahkan tadi cita-cita Kang Heridin mungkin nanti dari yang mendengarkan ada yang mau ikut berperan serta, seandainya saya punya fasilitas gedung, ayo, atau fasilitas apapun bisa bersama-sama dengan Kang Heridin dan juga Kang Opik kita membangun ini menjadi sesuatu ciri khas untuk saya, bukan untuk intinya ini untuk Bandung, untuk hanya untuk Jawa Barat, lebih legalnya lagi untuk Indonesia dan dunia. Iya, terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.